Nek misalkan dapur-dapur lo, ya kan. Lo itu kan lo 5 ada, lo 7 ada gitu. Cuman secara dapur kan untuk lo-nya pasti sama semua. Cuman paling beda di condong leleh kayak gitu-gitu toh. Cuman untuk naga sendiri kan kenapa nogone beda-beda. Sama-sama naga. Mungkin naga di lo 11. Kayak gitu. Mungkin lo 11-nya sama di lo E. Tapi dari bentuk relief naganya itu beda-beda. Allah. Kono. Ya nek sing ketok jelas sih kalau kesiluman itu kan dia lebih cenderungnya kan ke ular. Ular itu ya, bukan novel itu ya ular. Dan nek kalau sing novel anyar itu kena percampuran budaya atau jenis. Enggak, maksudnya kalaupun naga siluman pun mas, kita berbicara di naga siluman ya, itu kan antara masa ke masa mesti secara sebutan dia orang melihat dari visualnya, oh ini naga siluman, ya kan? Tapi bentuk nagonya aku yakin tuh dari masa ke masa masih beda. Iya itu mau. Kreasi ya berarti. Berarti untuk relief sendiri itu nggak ada pakem yang sama ya, antar bu ya. Nggak ada sekolah ya. Universitas itu beda-beda. Misal Besalen Tuban, motif Tubanan itu ini. Besalen Kidulan, Mataraman itu motifnya ini. Agak saiki kan ya universitas dia tergantung kuliahnya nang ndi. Nah, itu dulu kan orang pakeme hanya ilmu temurun sing diingat-ingat dan dilaksanakan. Pakem Mojopaitan naga silumane ngene. Itu orang lebih tergantung wilayahnya. Mojopaitan pesisiran itu motifnya piye naga silumane itu beda mbek Mojopaitan daerah gunung itu hampir beda. Terus untuk relief naga sendiri itu yang banyak dijumpai kan biasanya di bilah-bilah lo, ya kan? Cuman di bilah lurus pun ada ya, naga ada ya. Terus mengenai penyebutan juga, kita bicara gampangnya aja, yang familiar di Lok 11 misalnya. Lok 11 kan secara dapur kan dia ada sabuk inten ya mas ya. Lok 11 sabuk inten. Nah, ketika ada relief naga di dapur tersebut, ya kan, jadi ada relief naga di bawah itu, terus ada loknya 11, itu disebut naga sabuk inten. Seperti itu secara penyebutan. Nggak ada naga 11. Jarang sekali. Jarang. Misalkan. Iya. Atau misalkan ada satu relief misalkan singa, ya kan, misal ini singa. Terus kebetulan singa itu dia diaplikasikan di salah satu bentuk dapur yang loknya 13, katakanlah sengkilat gitu. Apakah disebut double gitu? Ini keris naga sengkilat, misal seperti itu. Ya, ndak ada nek naga itu ya berdiri sendiri. Tergantung nagane. Baik itu Jadi dapur naga itu punya pakem tersendiri, istilahnya dapure dia sendiri, bukan istilahnya 11 terus ikut ke sabuk inten bukan, atau 13 ke sengkelat 3. 11 itu sabuk tampar 11. iya. Terus yang 13 itu kantar ya 13. Parung sari itu 13. Cuman kan naga itu memang berdiri sendiri. Oh, baik itu tergantung naga nih. Baik itu dia dibilah lok berapapun tetap penyebutannya naga.
Dan kita ngomong motife naga siluman di Lok, kita ngomong 11, tapi naganya naga siluman itu tetap naga siluman Lok 11. Tidak ada naga siluman apa tadi? Misal si Sabu Inten. Tidak ada. Sabu Inten itu kan punya rincian sendiri, punya ciri-ciri sendiri, jadi dapur. Jadi beda. Lok itu bukan berarti 11 itu harus punya Sabu Inten, tidak. Carita Gandu itu pun 11 ya Mas kayaknya. Mas. Carita Prabon 11, cuman kan beda-beda. Naga itu kan filosofi penjaga. Orang Jawa itu mitologi naga itu kan penjaga, bukan istilahnya naga yang diketahui sekarang naga itu jahat gitu, tidak. Mitologi naga itu penjaga, kayak naga gunung ini yang menjaga gunung, istilah gitu. Yang paling terkenal ya naga kendeng. Naga kendeng itu di wilayah Pati ini kan naga kendeng, yang dipercaya menjaga wilayah kendeng, dari mulai Taban sampai Tuban itu ada yang menjaga. Makhluk mitologinya diwujudkan naga. Digambarkan naga itu tadi. Terus kalau singa itu Mas, jadi kan yang banyak kita temui kan untuk bentuk itu kan ada naga, ada singa juga. Singa benar. Masuknya era-era singa itu daerah-era setelah pedagang Cina masuk ke Nusantara. Itu relief singa baru masuk ke pusaka. Sebelum-sebelumnya belum. Berarti singa itu banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Tionghoa yang masuk ke Nusantara. Kalau ada pun naga itu memang asli dari Nusantara, sudah ada naga, bukan naga yang dari Tionghoa. Tapi untuk singa tersendiri itu memang akulturasi dari kebudayaan Tionghoa. Sepanjang literasi yang saya baca. Karena orang Jawa itu kan tidak mengenal singa. Orang Jawa itu mengenalnya harimau macan. bukan singa. Terus pernah ini juga nggak Mas ketemu yang selain naga dan singa, misal apa gitu? Ada dapur itu ada kera. Dapur kera itu ada. Terus gajah, nogo gajah. Nogo liman itu kan gajah. Banyak sih binatang-binatang mitologi yang dijadikan dapur keris itu banyak sekali. Nah, ya memang yang terkenal memang naga dan singa. Cuman ada literasi lain ya. Memang pakem itu ya ada kera itu termasuk pakem, terus anjing. Anjing juga ada Mas? Ada anjing. Asu itu ada. Terus yang banyak dijumpai juga kan mirip seperti orang sedang berdoa gitu. Putut itu ya, atau apa itu? Putut. Kembar orang. Putut itu pendeta.
Berarti keris sendiri itu sangat beragam ya, Mas ya. Dari mulai rancang bangunnya itu banyak sekali ya. Banyak. Untuk di sekilas saja yang tadi Lok 11 kita bahas tadi itu kan bukan hanya sabuk inten kan, ada apa seperti sabuk tamar juga tadi ya. Lok 11, Carito Gandu Lok 11. Iya, kita berbicara pakem itu ya. ratusan pakem untuk Lok sendiri itu ada sekitar 300 sekian. Dapur terus keris lurus ada 400 sekian nama dari dapur-dapur itu umum. Cuman ya memang yang sampai di masyarakat umum terus banyak ditemukan simpanan itu ya dapur-dapur umum saja, Mbak. Yang khusus itu memang hampir jarang ditemukan ya. Cuman literasinya memang banyak sekali. Tapi yang banyak ditemui kan secara kita berbicara lok ya Mas ya. Itu pasti jumlah loknya ganjil ya. Atau mungkin ada jumlah lok yang genap dia. Secara umum pakemnya ganjil, cuman tidak menutup kemungkinan ada yang genap. Itu di luar adat kebiasaan, pasti punya maksud tertentu atau punya doa tertentu atau pesanan dari orang tertentu yang punya tujuan tertentu. Terus karena apa perkembangan bab ilmu keris ini kan dia dinamis sesuai zamannya. Mau kita ngomong Kiai Sengkelat itu banyak ditemukan era-era karena meledaknya Kiai Sengkelat itu zaman era-era akhir-akhir Majapahit, jadi banyak juga empu-empu zaman dulu bikin dapur sengkelat. Cuman ada juga sengkelat di era-era Jenggolo, itu sudah ada sengkelat dengan pamor yang luar biasa juga sudah ada. Terus selama pengalaman jenengan Mas untuk keris lok tadi itu sudah pernah menemui lok terbanyak itu berapa jumlahnya Mas? Dari pengalaman sampai berapa lok gitu, misal sampai 25 atau berapa gitu? 21. 21. Saya pernah pegang 21. Pernah ya? 21. 15, 17, 19 jarang. 21 ada. 21 ada. Kalau 21 sendiri itu dia untuk penyebutannya apa Mas? Kalau wijan. Kalau wijan ya. Kalau wijan itu di istilahnya memang dia berbeda kalau wijan. Kemudian saya dulu pernah di tempat Mbah Plompong almarhum yang di Begonang itu, dia nawari saya lo 19 kalau tidak salah. Saya lihat pusakan lo 19 zaman tahun berapa itu, tahun ada sekitar 15 tahun yang lalu lah, 15 tahun yang lalu. Beliau nawari saya ini ada lo sekian gitu. Cuman ketika itu yo masih lumayan untuk diboyong itu masih lumayan. Ya banyak lah istilahnya kita menemukan di lapangan, di masyarakat yang simpan itu banyak jenis-jenis keris-keris lo dengan nilai apa, dengan jumlah lo yang macam-macam, beraneka ragam. Termasuk ini juga lo ya Mas ya. 1, 2, 3, 4, 5, ini 5. Nah, cuman dari bentukan atau apanya punya rancang bangun itu bawahnya ini kan dia kotak kayak pedang ya Mas ya.
sekilas itu kan rata-rata kayak pedang gini. Maksudnya untuk keris sendiri itu yang bawahannya seperti ini kan jarang banget gitu. Ya Ini, ada, makanya ada. ini masuknya di pedang atau di keris ya ini? Kalau itu masuknya di keris. Di keris ya Mas ya? Keris namanya dapur cengkrong. Cengkrong. Ya. Loknya 5 ya. Kalau yang ini memang kalau 5 cengkrong. Tapi kembali ke rancang bangun itu memang harusnya cengkrong itu ada gonjone terus ya. Terus rondonya itu berbeda dengan yang mirip itu cengkrong dan apa satunya itu ada 2 ini yang sama, dapurnya hampir mirip cuman beda penyebutan, satu cengkrong, satu di keris apa ya namanya, lupa saya. Lagi tidak fokus. Berarti ada 2 tadi Mas ya, yang hampir mirip. Seperti cengkrong. Terus kan secara umum sendiri itu keris kan ada yang dapur lurus atau bilahnya itu lurus, tidak ada keloknya, nggak ada lok ya. Cuman yang satu ada lok gitu. Kan secara umum itu ya 2 ya Mas ya, lok dan tidak lok gitu ya. Lok dan tidak. Nah, terus terkait aplikasinya dulu antara lok dan tidak lok itu, kalau kita berbicara ini sebuah senjata, ya kan? Secara apa ya? Kegunaannya itu kan lebih fleksibel kalau tidak lok gitu ya Mas. Biasanya kan bilahnya besar, gagah, terus langsung runcing gitu loh. Ya kan, secara kalau kita berbicara itu senjata kan untuk perlawanan atau untuk serangan itu kan lebih enak, luwes gitu kalau yang tidak lok kan, seperti itu. Nah terus untuk lok sendiri itu apakah juga aplikasinya dulu untuk perang, untuk senjata perang, atau mungkin dibuat untuk keperluan-keperluan yang lain? Ada, saya menemukan corok lok, jadi kerisnya gede lok. Ada pedang kalau dia ngomong pedang cengkrong ya, pedang cengkrong gede gini. Itu lok 5, pedang tapi dia pedang, dapurnya cengkrong. Lok 5 besar, itu era-era Mataram, tapi pedang itu era-era Mataram dan tinggalan sisa-sisa perang antara Pragulo dan Mataram dulu di daerah pertempuran itu. Berarti kan tidak menutup kemungkinan pusaka lok itu juga digunakan untuk senjata perang gitu. Ya. Secara fungsional, kalau fungsional secara membawa atau bawaannya sih gampang yang lurus ya. Cuman ketika kita berbicara efek tusukan, efek dari fungsi utama senjata tikam itu malah lebih mengerikan yang luru, yang low ya. Bisa dapat gambaran ini candi yang mau ramai, ini bab candi. Atau mungkin lagi trending orang ngobrol candi. Ya baru teman-teman ini kan baru seneng otak-atik peninggalan ini. Yang ternyata di wilayah Kabupaten Pati pada khususnya itu banyak ditemukan peninggalan berupa candi, berupa batuan candi. Kalau kita ngomong batuan candi berarti ada candinya. Ada candi. Ya. Candi. Yang paling bisa kita lihat itu candi yang masih ada di wilayah Karsidenan Pati Jepara itu ya di Kudus itu, di
di gapura masjid, gapura sebelah masjid yang arah makam Sunan Kudus itu kan memang itu sebetulnya dulu candi yang di catatan sejarahnya candi yang dibawa dan dijadikan gapura gitu. Candi itu betulnya candi umat Hindu di perbatasan wilayah Kudus dan Pati dulu, pesantenan era Sunan Kudus bangun Masjid Kudus. Al-Quds ya. Al-Quds ya, bukan yang masjid gede tapi masjid yang di menara itu. Itu dari bahannya batu apa? Bata merah itu, Mas. Bata merah. Bata merah ya. Secara ukurannya memang bata-bata candi. Dan itu pun ditemukan di Pati banyak ya, material yang bata candi itu banyak. Di Sani ada kemarin ditemukan, di Kenang Glonggong ada, yang 4 tahun yang lalu ramai di Kayen itu ada. Terus ada yang menemukan juga di wilayah Pucak Wangi itu ada candi. Berarti ini ada teman-teman yang membuat satu kelompok gitu untuk investigasi ya, Mas ya? Ada yang pemerhati warisan-warisan sejarah yang beliau-beliau ini senang dengan itu. Makanya kita ngomong candi itu yang paling jelas ya di desa Candi yang ikut kecamatan Todanan itu candi. Namanya desa aja candian, berarti di situ aja candi gitu. Secara dialekal sejarah yang terjadi kan itu. Kemungkinan di situ memang pusat tempat peribadatan banyak dulu. Candi, makanya daerahnya dinamakan desa candi itu tadi. Di Grobogan ya Mas ya itu ya? Di Todanan. Todanan tuh Blora ya Mas ya? Blora. Itu perbatasan Todanan itu perbatasan dengan Kecamatan Pucak Wangi di Pati. Oh iya, perbatasan Pati dengan Blora ya Pak. Ada juga sisa-sisa batuan itu di daerah masih Pucak Wangi di desa Mencon kayaknya ada. Itu ada batuan-batuan itu. Cuman kalau di area Jawa Tengah sendiri ya khususnya itu kan yang familiar itu candi seperti Prambanan, Borobudur ya masih di kawasan Jateng gitu ya, Jawa itu kan materialnya pakai batu andesit ya, benar ya? Andesit ya. Batu andesit ya. Nah, tapi ada juga candi-candi yang dia memakai bata merah ya, seperti yang banyak ditemukan di daerah Jawa Timur ya. Jawa Timur bata merah ya. Karena wilayah itu kalau kita ngomong itu tergantung wilayahnya dia penghasil apa, istilahnya sumber daya alam yang digunakan yaitu. Ada candi juga di wilayah Sumatera, tapi dia bata merah di candi Muaro itu sekitar Jambi itu pakai bata merah juga, karena memang lingkungannya mendukung untuk bata merah, tidak mendukung untuk pakai batuan andesit itu tidak. Tapi ada juga di wilayah Jawa Timur bagian selatan itu pakai batu andesit juga banyak candi-candi itu. Mungkin juga nggak Mas, ini kan kalau kita berbicara letaknya kita di Pati ya khususnya, Pati sendiri kan banyak gunung-gunung kapur gitu. Sementara dari Gunung Kapur itu sendiri kita lihat di masyarakat Pati itu ada batu kapur ya Mas ya, bata kapur yang putih itu Mas. Putih. Bata putih kalau orang sini bilang ya, orang Pati bilang itu. Itu kan dijadikan material untuk pembangunan rumah biasanya gitu, untuk pondasi seperti itu.
mungkinkah dulu ada candi yang dibuat dari bata putih, Mun? Tapi khusus di ini lokal Pati mungkin. Kalau di lokal Pati saya pribadi belum menemukan. Cuman statement itu bisa berkembang di wilayah Jawa Timur. Kalau kita berbicara masjid yang masih ya, masih. Kita berbicara bukan candi ya, ini berbicara masjid di era-era 1500-an. Itu ada masjid Syekh Ibrahim Asmorkhon. Nah itu materialnya dari batu kapur yang diukir. Itu ada batu kapur, batu kapur. Batu anandesit kapur itu yang diukir. Itu masjidnya pakai material itu. Di wilayah Jawa Timur ya, Tuban khususnya. Ya, berarti di era-era itu juga mungkin sebelumnya ada juga tempat ibadah berupa candi memakai batu anandesit, batu kapur. Batu kapur ya. Karena itu kan berarti kebiasaan masyarakat dia menggunakan sumber daya alam itu. Nah gitu. Oke. Mantap.